Halo, salam jumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan Google Sheet. Mari kita mulai dengan bagaimana cara membuat Google Sheet dokumen. Untuk bisa menggunakan Google Sheet, Anda tentunya harus memiliki Google Account dan Anda harus sudah login ke dalam Google Account tersebut. Nah, di sini saya sudah login. Kemudian, bagaimana cara kita membuat dokumen yang baru? Ada beberapa cara untuk membuat dokumen baru. Kita mulai bisa menggunakan tombol New atau bisa juga dengan menggunakan shortcut. Nah, untuk memulainya, kita masuk ke dalam Google Drive. Nah, di sini ada tombol New. Kita bisa klik New di sini. Kemudian di sini ada pilihan Google Sheet. Kalau kita perluas, ada blank spreadsheet atau from a template. Jadi kita bisa membuat dokumen baru yang masih kosong atau berdasarkan template. Mari kita coba dengan membuat dokumen yang kosong. Ya, di sini langsung tampil Google Sheet. Mari kita coba dengan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan shortcut. Nah, shortcut di sini ada 3 jenis shortcut yang kita bisa gunakan. Sheet New tanpa S, atau menggunakan Spreadsheet New. Mari kita buka tab yang baru. Kita ketik di sini sheet.new. Enter. Sama seperti yang kita coba sebelumnya, ini akan membuka suatu lembar kerja Google Sheet yang baru. Nah, sampai dengan titik ini, kita sekarang memiliki 2 dokumen Google Sheet yang baru yang masih kosong. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara memberi nama dokumen tersebut dan mengatur di mana dokumen itu akan disimpan. Untuk memberi nama file sheet kita cukup mudah, yaitu kita bisa klik di sini. Kita beri nama, misalnya adalah sheet pertama. Oke. Nah, jika kita bekerja dengan Google Sheet, kita tidak perlu khawatir tentang kapan kita harus menyimpan, karena jika kita online, maka setiap perubahan yang kita lakukan akan otomatis tersimpan. Oke, bagaimana dengan sheet kedua? Oke, kita coba lagi simpan. Kita beri nama sheet kedua. Kita sudah memberi nama 2 buah Google Sheet yang kita buat tadi dengan sheet pertama dan sheet kedua. Di mana file ini disimpan? Karena tadi kita belum menentukan letaknya, maka ini akan diletakkan pada home directory dari Google Drive kita. Untuk memindahkan, misalkan kita akan mau simpan di dalam folder Google Sheet, cukup mudah. Kita klik sheet pertama. Nah, di sini ada tombol Move. Kita bisa memindahkan ke dalam folder Google Sheet. Kita klik Move. Oke, kita coba lagi untuk sheet yang kedua kita. Kita klik Move. Kita pindahkan sama ke dalam folder Google Sheet. Move. Ada keterangan sheet kedua has been moved from my drive to Google Sheet. Mari kita lihat Google Drive kita. Di sini sudah tidak ada lagi. Filenya sudah pindah ke dalam Google Sheet. Di sini kedua file kita tersimpan sekarang. Mari kita lanjutkan dengan bagaimana cara kita bisa memberi nama sheet, menambah sheet,
pada dokumen kita. Untuk memberi nama sheet kita cukup mudah. Defaultnya adalah sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Untuk mengubah nama sheet kita, cukup dengan kita double klik pada kata sheet 1 ini. Kemudian kita bisa beri nama. Misalkan kita kasih nama data. Enter. Nah, sheet pertama kita sekarang sudah bernama data. Untuk menambahkan sheet yang berikutnya cukup mudah, kita klik add sheet. Nah, di sini juga sama, kita bisa misalnya kita beri nama recap. Kita juga bisa memberi warna pada sheet kita. Klik kanan, kita change color. Misalkan di sini saya pilih warna merah. Kemudian sheet data, kita klik kanan, change color, kita beri warna biru misalnya. Maka di sini akan terlihat ada warna biru, ada warna merah di bawah masing nama sheet-nya. Jika kita sudah membuat cukup banyak sheet dan ada sheet yang tidak terlihat di layar, untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan tombol All Sheet di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kita baru membuat 2 sheet, sheet recap dan sheet data. Selanjutnya kita akan mencoba mengisi data pada sheet dengan teks, angka, ataupun data tanggal. Angka kita isi 1, 2, 3, 4, 5, atau mungkin kita isi 8, 7, 6, 5, 4. Untuk tanggal kita isi misalnya 1 Januari 2021, atau kita mau lengkapi dengan jam, misalkan jam 10 pagi. Ini adalah data teks, angka, dan tanggal. Mari kita coba melakukan format data tersebut. Untuk formatting, kita bisa menggunakan dari toolbar, misalnya kita pilih format number, atau kita menggunakan menu format number. Ini hasilnya akan sama saja. Untuk mengurangi jumlah desimal, kita bisa gunakan dari toolbar, atau menambah desimal, kita bisa lakukan seperti ini. Untuk tanggal, mari kita coba menggunakan format yang lebih menarik. Ada nama hari, ada nama bulan, tanggal, dan tahun. Jika tidak terlihat, kita bisa perbesar kolomnya. Nah, kemudian tanggal yang kedua, karena dia adalah jam, kita akan coba menggunakan format yang ada waktunya. Di sini tidak ada, kita bisa ke, di sini ada tanggal, waktu. Nah, di sini muncul. Ini cara melakukan format sederhana pada data kita. Untuk format yang lain akan saya cover pada sharing pengetahuan yang selanjutnya. Berikutnya adalah kita akan mempelajari bagaimana cara mengubah spreadsheet setting, atau yang lebih tepat, bagaimana cara mengubah kalau pada Excel kita bagaimana cara mengubah regional setting. Karena kalau kita lihat di sini, nama bulan, nama hari masih menggunakan bahasa Inggris, kemudian juga formatting dari angka juga pemisah ribuan menggunakan koma, ini menggunakan standar Amerika. Kita bisa dengan mudah mengubah menjadi format yang kita gunakan, yaitu Indonesia. Caranya kita ke menu File, kemudian scroll ke bawah, kita pilih Spreadsheet Setting. Nah, di sini ada Locally United States, kita ubah menjadi Indonesia. Kita scroll ke atas, kita cari Indonesia. Kita save. Sedang dalam proses save. Nah, nih sudah berubah. Jadi kalau saya coba perbesar,
Di sini terlihat bahwa nama hari sudah berubah menjadi Jumat, nama bulan sudah menggunakan bahasa Indonesia, Januari, kemudian pemisah ribuan juga sudah titik, pemisah desimal koma. Ya. Nah, tentunya hal ini yang kita tidak dapat dengan mudah jika kita menggunakan program-program on-premise seperti Excel yang terinstall pada komputer kita. Tapi dengan menggunakan Google Sheet, ini sangat mudah kita lakukan. Oke, kita lanjutkan lagi. Bicara tentang Excel, apakah Google Sheet bisa membuka dokumen Excel? Ya, jawabannya tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kita coba di sini, kita masuk ke sheet kedua. Kita coba upload satu file yang sudah saya siapkan sebelumnya, file Excel. Kita upload. Ini hanya file contoh saja. Kita tunggu. Nah, proses upload selesai. Nah, jika kita perhatikan di sini ada logo yang berbeda dengan sheet kedua dan sheet pertama, yaitu logo bahwa ini adalah merupakan file Excel. Apakah kita bisa langsung convert dari file Excel menjadi file Google Sheet? Bisa, yaitu kita ke menu setting, kita pilih setting. Nah, di sini ada pilihan convert upload. Nah, jika kita klik di sini, kita centang di sini, maka file yang terupload akan otomatis diubah menjadi formatnya menjadi Google Sheet. Oke, kita upload kembali. Kita coba file yang sama, hanya namanya saya bedakan. Kita coba file convert. Kita upload. Tunggu beberapa saat proses uploading. Selesai. Nah, kalau kita lihat di sini, file yang kedua ini akan otomatis diubah menjadi format Google Sheet. Apakah kita masih tetap bisa mengedit file Excel ini? Ya, jawabannya bisa. Kita coba, kita double klik. Nah, dia terbuka. Kalau kita perhatikan ada keterangan di sini .xlsx. Ini yang menandakan bahwa file yang sedang kita buka bukan file Google Sheet, tapi merupakan file Excel. Kita masih bisa tetap mengedit, misalnya adalah kita menambah data sini. Oke. Kita lihat dia ada proses saving dan sudah tersimpan. Kita coba tutup dengan kita cukup silang di sini. Kita buka kembali file Excel kita. Nah, kalau kita lihat di sini, perubahan yang kita lakukan, walaupun dia bukan file Google Sheet tapi file Excel, ini tetap bisa diproses oleh Google Sheet. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana mengkonversi file sheet ke Excel. Kita coba contoh sheet yang pertama kita tadi, kita akan konversi menjadi file Excel. Cukup mudah langkahnya, kita dari menu file, kita pilih download sebagai Microsoft Excel. Nah, kita beri nama yang sama, sheet pertama, kita save. Selesai sudah, dia sudah terdownload. Jika kita buka, nah kita lihat di sini, file sheet pertama dalam format Excel. Kita double klik. Ya, dia otomatis terbuka. Nah, di sini kenapa tanggalnya menjadi Friday kembali dan January? Karena kebetulan settingan regional setting saya di komputer saya bukan Indonesia, masih mengikuti United States. Jadi tampilannya berubah. Walaupun ini hanya tampilan tapi datanya tetap sama tersimpan, tetap 1 Januari 2021. Kita akan lanjutkan ke bahasan terakhir untuk materi sharing pengetahuan hari ini, yaitu bagaimana kita membuat
copy dari dokumen yang sedang kita buat. Karena kita tahu jika kita mengubah data di sini, dia akan tersimpan pada sheet yang sama, sheet pertama ini. Tapi bagaimana jika kita mau melakukan perubahan, tapi file yang pertama tetap kita simpan? Ini cukup mudah, yaitu kita tinggal ke menu file, di sini ada pilihan make a copy. Kita klik make a copy. Nah, kita biarkan namanya seperti ini, copy of sheet pertama. Kita klik OK. Nah, di sini sudah terbuat sheet pertama salinannya. Kalau kita perhatikan lagi di Google Drive, dia sudah akan ada tersimpan file yang barusan saja kita copy. Demikian sharing pengetahuan untuk kali ini. Jika Anda menyukai, Anda bisa subscribe channel YouTube saya ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update-update yang terbaru. Terima kasih.